Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang muncul pertanyaan di tengah-tengah kita, kenapa masih banyak di antara mereka orang-orang yang ketika ibadah kepada Allah, sholatnya baik, sholatnya terjaga, bahkan mungkin di saf awal dalam sholatnya, di awal waktu menjaga ibadah yang utama, akan tetapi di sisi lain ketika kembali ke tengah masyarakatnya, mereka masih kembali pada perilaku-perilaku yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai akhlakul karimah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka belum mampu memahami pesan yang terkandung dalam perintah sholat ini. Oleh karena itu, para sahabat ummah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk agar sholat ini benar-benar bisa teraplikasikan dalam akhlak sehari-hari, maka butuh perkara lain yang menjadikan sholat ini menjadi bernilai. Apa itu? Yaitu pentingnya orang kemudian membawa nilai-nilai pesan yang ada dalam sholat di dalam aktivitas kehidupan mereka. Tanha anil faksya'i wal mungkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya bagaimana sholat mengajarkan kepada kita bagaimana seorang muslim dalam kalimat-kalimat yang diucapkan dalam sholatnya menunjukkan bagaimana kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sholatnya, dan dengan itu ketika dia semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi seorang hamba yang semakin taat kepada Allah, dan wujud dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kemudian dia di tengah-tengah masyarakatnya ingin melakukan yang terbaik sebagai manusia yang diamani Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat sebanyak mungkin kebaikan-kebaikan di tengah masyarakatnya. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bisa memberikan nilai positif ke tengah-tengah masyarakatnya. Ini. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW sendiri, kalau kita temukan dalam banyak teks-teks hadis mulia beliau, Rasulullah Muhammad SAW senantiasa mengajarkan dalam nilai-nilai sholat ini bagaimana pentingnya akhlak ada di sana. Ketika Rasul mengajarkan kepada kita sholat, dari takbir yang pertama diungkapkan Allahu Akbar adalah pengakuan seorang hamba akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diakhiri dengan kalimat salam, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini pesan apa? Agar orang sepeninggal dari sholat, setelah dia meninggalkan sholatnya, akan menjadi seorang pribadi muslim, di tengah masyarakatnya menjadi pribadi yang senantiasa menebarkan kesalaman. Bahkan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah ketika selesai sholat adalah kalimat Allahumma antas salam wa minkas salam. Untuk apa semua itu? Untuk menanamkan dalam jiwa orang selepas sholat agar benar-benar senantiasa bersifat dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Menebarkan kedamaian di muka bumi ini. Ini adalah nilai-nilai akhlakul karimah. Ini para sahabat ummah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya harus benar-benar sholat ini kemudian menjadikan pribadi pelakunya menjadi pribadi yang senantiasa bisa menyebarkan akhlakul karimah di tengah-tengah masyarakatnya. Di sisi lain para sahabat, masih banyak permasalahan-permasalahan yang terkait dengan fenomena masyarakat kita. Apa itu? Banyak orang-orang yang kemudian melaksanakan zakatnya dengan baik, menjaga sedekahnya dengan baik, bangun masjid, menyumbang fakir miskin, panti yatim piatu disantuni, akan tetapi di sisi lain ada penyakit-penyakit yang belum menyempurnakan ibadah tersebut. Yaitu apa? Masih suka kemudian memamerkan yang dilakukannya. Nah, ini membahayakan sekali. Lalu bagaimana dengan fenomena semacam ini? Nah, ini perlu kita tanggapi bersama para sahabat ummah. Dan juga kita temukan di sisi lain banyak sekali orang-orang yang di tengah masyarakat kita ini rajin dalam ibadah puasanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi nilai puasanya ini belum diimbangi dengan bagaimana mereka menjaga akhlak mereka. Padahal Nabi menegaskan, man lam yada' qaulaz zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajah min ayyada' ta'amah wa syarabah. Barang siapa yang dia ketika puasa tidak bisa meninggalkan dari berkata dan berbuat kotor, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan lapar dan dahaganya. Ini bagaimana ini fenomena semacam ini kemudian masih banyak ditemukan di tengah-tengah masyarakat kita, dan bagaimana kiat-kiatnya agar kita bisa benar-benar ketika kita melaksanakan Islam ini baik dalam zakatnya namun mampu mengikhlaskannya,
baik dalam puasanya dan juga mempuasakan seluruh jiwa raga kita. Insya Allah para sahabat ummah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan kaji pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.